Kakak, satu hal yang jelas, gadis itu mengemas banyak empedu dalam tubuhnya yang kecil. Dia menolak menerima 1 juta rupiah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dipikirkan. Kakak, aku rasa kakak satu-satunya orang yang bisa memberinya pelajaran. Oh ya kak, tolong lakukan sesuatu agar dia mendapat pelajaran dan dia datang pada kakak demi uang. Kak Durga, kurasa kita harus membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dia akan mempelajari kesalahannya. Maksudku mencari 1 juta bukanlah lelucon. Selain itu, Kak Durga membantunya. Tapi dia itu memang bodoh. Dia menolak kesempatan bagus. Jadi harusnya kau biarkan saja dia melakukan yang dia inginkan. Kak Laksmi, coba ke sini. Sini. Tolong aku. Iya, tapi aku... Ayo ke sini. Sini. Duduk. Tapi... Ini. Kak Laksmi, sekarang ikut denganku. Aku akan tunjukkan sesuatu, ayo. Kunyit, bubuk ketumbar, bubuk cabai merah. Ini ketumbar, cabai merah. Aku punya semuanya. Garam masala, bahannya banyak sekali. Perhatikan cek ini baik-baik. Kau akan meminta padaku sejumlah uang ini setelah kalah dalam kompetisi. Tunggu dulu. Apa kau beranggapan kalau kau akan memenangkan kompetisi ini dan menghasilkan banyak uang? Kalau begitu inilah kebenarannya, Nyonya Gudan Aksal Jindal. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau takkan pernah berhasil dalam segala hal di hidupmu. Kau akan kalah dalam kompetisi dan akan menerima cek ini. Aku, Durga Jindal, berani bertahan. Durga, kalau kau memberikan cek itu karena cinta dan perhatian, aku akan menerimanya, tapi kau telah menantang harga diriku. Sekarang lihat apa yang akan Gudan lakukan. Ayahku selalu bilang padaku bahwa seseorang tidak boleh mengkompromikan martabat mereka. Baiklah, Durga, aku akan membuktikan kau salah. Gudan bisa melakukan apa saja. Apa sekarang kau mengerti? Ini langkah baru Kak Durga. Seberapa bijaknya dia. Kak Durga dihina lagi. Lagi pula, Gudan tidak mengambil uang itu. Aku tahu itu, Kak. Kau tidak pernah mengerti apapun. Menghasut Gudan seperti ini akan membantu kita. Sekarang ikut denganku, aku akan jelaskan. Tapi... Ini dia. Semuanya sudah hancur. Ada apa? Yang kau katakan benar. Seharusnya aku tidak berhubungan dengan Revati. Revati? Apa yang kau lakukan pada Cutkiku? Ini adalah laporan medis tentang Revati. Dan sesuai laporannya, Revati sedang hamil. Apa? Keterlaluan. Apa kau bahagia sekarang karena sudah mempermalukan ibumu? Ada apa, Bu? Kenapa Ibu marah? Gadis tidak tahu malu. Kau itu muntah-muntah. Dan kau masih bertanya kenapa ibu marah? Kau sangat ingin menjadi seorang ibu kah? Apa? Siapa yang memberitahu Ibu?
Dan aku tidak muntah. Ibu tidak memberi gula pada tehku. Lihatlah, kau sangat naif. Aku bilang dia hamil dan kau percaya. Setidaknya, kau harus membuka amplopnya terlebih dahulu. Coba lihat. Tunggu. Aku akan menunjukkannya padamu. Lihatlah. Ini benar-benar terjadi. Besok pada acara Makar Sankranti, Cutki dan juga aku akan menikah di kuil. Apa yang terjadi? Kenapa kau terkejut? Baiklah, Bu. Aku sudah berjanji padamu. Jadi aku harus memenuhinya. Dan itu yang kulakukan. Jadi, ini adalah kartu undangan pertama untuk pernikahanku dengan Revati. Berikan kami berkatmu, Bu. Ya. Wah, maaf. Kau membuatku sangat bahagia. Tunggu dulu. Aku akan segera kembali ya. Apa yang terjadi, sayang? Apa kau tidak bahagia? Atau apa kau ingin berbagi ini dengan kakakmu Gudan? Tidak. Kenapa kau bilang begitu? Kenapa aku tidak bahagia? Parv, kemari berikan tanganmu. Jangan pernah lepaskan benang ini. Ini adalah benang suci yang diberikan dari pendeta. Ini akan melindungi kalian berdua dari masalah apapun. Dan dengan berkah dari pendeta, kalian akan segera menikah. Aku sangat senang. Terima kasih. Aku permisi sebentar. Parv, kenapa berdiri? Ayo duduk. Duduklah, aku akan buatkan teh untukmu. Aku rasa hanya ada satu orang yang bisa menimbulkan masalah untuk pernikahanku. Dan orang itu adalah Gudan. Tidak ada benang suci yang bisa menghentikannya dan menciptakan masalah. Untuk menghentikannya, aku harus melakukan sesuatu. Aku akan memenangkan kompetisi KHD di Makar Sankranti. 1 mangkuk nasi. 1 mangkuk nasi. 1 mangkuk nasi. Oh tidak. Parv, bukankah itu luar biasa? Tinta hitam mendarat tepat di wajahmu. Biarkan saja tintanya. Itu cocok untukmu. Aku tahu satu hal yang pasti. Kau tidak melewatkan kesempatan untuk mempermalukanku, kan, Bu? Iya kan? Benang ini diberkati oleh pendeta yang akan melindungi kalian dari niat jahat. Oke? Dan Bu, bagaimana denganku? Ikatkan gelang di tanganku. Dari mana kau mendapatkan gelang hitam ini? Ibu, ini adalah berkah. Jimat. Sebenarnya, aku menyelamatkan seorang gadis dari monster pada waktu yang tepat. Dan ibunya sangat berterima kasih padaku. Jadi dia mengikatkan benang ini. Bagaimana bisa aku mengatakan bahwa menyelamatkan putrinya adalah tugasku? Itu yang kukatakan. Boleh aku bilang sesuatu? Kau harus bergabung dengan kepolisian. Karena kau mempertanyakan setiap hal kecil. Dan kau juga senang menyelamatkan orang lain. Apa aku benar?
Gudan dan keluarganya telah menjadi kutukan dalam hidupku. Di satu sisi ada Kausalya. Di sisi lain ada Gudan, ratu kesalahan. Karena Kausalya, aku harus memasukkan pernikahan dengan Revati. Dan Gudan terus meragukan semua yang aku lakukan dan aku katakan. Aku berharap gadis bodoh itu tidak menghadiri pernikahan palsu kami dan membuat keributan. Tidak. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Tapi apa yang harus kulakukan? Dari hari ke hari berurusan dengan Gudan sangat menyulitkan. Sebenarnya, aku menjatuhkannya dengan tidak sengaja. Apa yang kau lakukan? Katakan, Parv, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Tidak ada? Aku hanya melakukan beberapa pekerjaan dan aku tidak sengaja. Tapi aku pikir ada sesuatu. Beberapa waktu lalu, aku melihatmu bersama dengan Gudan. Dan sekarang ini, kau marah-marah. Ceritakan, ada apa? Tidak, EJ. Aku tidak ada masalah dengan Gudan. Apakah kau melihat gelas ini isi dengan air? Sampai penuh. Apa? Ayo isi. Aku sudah terlambat untuk rapat. Tapi mereka akan menunggu. Lakukanlah. Parv, aku bilang isi sampai penuh. Sedikit lagi. Ya, bagus. Tidak, aku tidak ingin minum. Pegang gelas ini di tanganmu dan berjalan 10 langkah. Apa? Lakukan saja, percayalah. Dan berhati-hatilah, agar tidak ada setetes air pun yang jatuh dari gelas saat kau berjalan nanti. Tidak setetes pun. Hati-hati. Satu putaran lagi. Ya, bagus. Bagus sekali. Sekarang minum air ini. Apa? Iya, minumlah. Itu air bersih. Ayo minum. Kau sudah tenang? Ini cara yang bagus untuk menenangkan diri. Sekarang beritahu aku. Apa masalahnya? Sudah kukatakan, tidak ada masalah. Jadi kau tidak akan memberitahuku. Begini, aku luruskan satu hal. Jika aku mengetahui bahwa kau telah melakukan kesalahan lagi, kau akan kehilangan pekerjaan dan kau akan diusir dari rumah ini. Kau bisa menganggapnya sebagai peringatan. Sebaiknya fokuslah pada pekerjaanmu dan juga Sidi, istrimu.
Cobalah untuk membuatnya bahagia. Kau ingin dia bahagia, kan? Iya. Bagus sekali. Dan mulai sekarang, jika aku melihatmu di sekitar Gudan atau keluarganya, aku tidak akan mengampunimu. Aku bahkan tidak bisa menggunakan panci presto. Aku harus memasak HD. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Apa yang harus kulakukan? Sekarang kakak mengerti kan? Ibu tidak akan meninggalkan apapun karena harga dirinya dipertaruhkan. Bahkan Kak Durga tidak akan melewatkan apapun untuk membalas penghinaannya. Kakak tahu kenapa kami melakukan ini? Itu karena kami telah membuat Kak Durga percaya bahwa dia benar. Dan Kak Laksmi, seseorang pasti akan membuat kesalahan saat dia menjadi terlalu percaya diri. Mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka. Pada saat mereka tahu kenyataannya, mereka akan jatuh. Jadi siapapun yang menang di antara mereka, kita akan dapat manfaatnya. Dan setelah itu, Kak Durga pasti akan kalah. Apa sekarang kau mengerti? Makanya, ketika aku membuat rencana, dukung aku dan ikuti saja. Lihat. Ya Tuhan, Saru. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Aku tidak mengerti kenapa kau lakukan ini. Aku benar-benar bingung. Ibu mertua, sepertinya kau tidak akan bisa melakukannya. Keluarga ini sudah gila. Mereka melakukan hal-hal gila. Cutki, lalu apa lagi? Aku sudah menambahkan minyak. Pertama, panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, lalu tambahkan biji jintan dan fenugreek ke dalamnya. Biji jintan dan fenugreek. Tunggu sebentar. Jintan. Cutki. Aku menjatuhkan kunyit. Ya Tuhan. Apa kita harus menggunakan begitu banyak bahan untuk HD? Hah? Gudan, tunggu sebentar. Pertama, tarik nafas yang dalam. Kalau kau sudah tenang, kau akan bisa melakukan semuanya. Apa kau ingat yang dikatakan Ansat hari itu? Kalau kau fokus pada tugas di depanmu, maka kau akan bisa menyelesaikannya dengan cepat dan mudah. Jadi fokus, Gudan. Bagaimana aku bisa fokus setelah mendengar namanya? Mendengar namanya membuatku marah. Aku menghadapi masalah ini karena dia, tahu tidak? Baiklah, biarkan saja. Katakan padaku apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Baiklah, apa minyaknya sudah mulai panas? Cutki, aku sudah menutupnya. Nah, nanti ku beritahu bagaimana HD-nya. Terima kasih. Cutki, sampai jumpa. Dah. Aku akan keluar dan mencari udara segar. Aku sudah membuat HD.
dan pekerjaan selesai. Aksat Jindal, izinkan aku melihat bagaimana kau menyelamatkan istri tercintaku. Kau membuatku menderita sekarang. Tapi aku sudah tenang. Dan dengan pikiran yang tenang, aku sudah menghasilkan rencana yang brilian untuk kalian. Saat panci presto ini meledak, tidak ada orang lain yang menikmati masakan Gudan. Dan Gudan akan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Dan aku akan menikah dengan Revati. Aku sangat menyesali fakta bahwa Gudan tidak bisa menghadiri pernikahan adiknya. Tapi itu bagus untukku. Pernikahan kami pernikahan palsu. Aku akan menjadi kakak ipar palsumu. Aku akan membuat Kishdi. Oh tidak. Aku masih memakai celemek. Dan ada kunyit di seluruh tanganku. Aku cuci tangan dulu. Seluruh keluarga akan menjadi acar sekarang. Bau apa ini? Hei. Kenapa fluidnya tidak bertiup? Apa yang salah dengan pancinya? Ada bau terbakar yang berasal dari dapur. Siapa yang memasak? Mereka bilang bahwa butuh 5-6 menit. Ayo, berbunyilah. Nyalakan tiup fluidnya. Ini sudah lama. Butuh berapa lama lagi? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ada bau sesuatu yang terbakar? Aku tidak mencium bau apapun yang terbakar. Tidak ada yang terbakar di sini. Aku sedang membuat Kishdi. Kau membayangkannya saat kau marah karena kau kehilangan ketenangan. Kau tidak suka melihatku melakukan pekerjaan rumah tangga. Tunggu. Kau tidak perlu masuk ke dalam. Aku sedang membuat Kishdi dan aku akan menanganinya. Tolong tinggalkan aku dan biarkan aku fokus pada pekerjaanku. Gudan, percayalah. Ada di dalam kompor itu sedang terbakar. Biarkan aku pergi dan mematikan kompor. Tunggu sebentar. Tidak. Tunggu. Berhenti. Apa? Biarkan aku melakukan pekerjaanku. Dan kau sebaiknya fokus saja pada akunmu. Biar ku beritahu, aku akan ikut dalam kompetisi dan aku yakin aku pasti akan memenangkannya. Aku akan mencicil besok sebesar 100.000. Gudan, cobalah untuk mengerti. Kita akan bicarakan uangnya nanti. Makanan yang gosong itu, biarkan aku memeriksa apa yang salah. Tunggu. Tahan. Mari kita perjelas. Apa masalahmu sebenarnya? Apa yang kau mau dariku? Kau punya masalah saat aku tidak fokus pada pekerjaanku, kan? Sekarang, saat aku fokus pada pekerjaanku, kau juga punya masalah. Kau mencoba untuk membingungkanku. Saat kita dirampok karena kesalahanku, apa? Kau memberitahuku dengan kurang ajar.
bahwa itu bukan masalah dan akan membeli semua yang hilang. Aku tidak mengatakan apa-apa padamu, dan sekarang kau memintaku untuk membayar makanan dan semua hal yang aku rusak. Gudan, kita membicarakan semua ini nanti. Biar ku periksa apa yang terbakar di sana. Ayo. Jangan katakan apa-apa yang tidak masuk akal bagiku. Oke. Lakukanlah apapun yang kau inginkan. Oke. Silakan. Dan kalau kau mau, kau bisa meminta kompor ini untuk meniup fluidnya. Ini mungkin akan bersiul kalau kau berteriak. Selain itu, kau bisa mengambil tugas apapun untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Yang penting ini bertiup. Pancinya tidak bersiul. Kemari dan berdiri di depannya. Kau pandai mengarang cerita yang membosankan. Aku hanya memasak khichdi. Gudan! एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Aku harap kau tidak apa-apa. Tapi tanganmu telah terluka parah. Ya Tuhan, ribut-ribut apa ini? Suara apa itu? Pancinya meledak. Pancinya? Gudan, kau tidak apa-apa kan? Nenek kenapa mengkhawatirkan Gudan? Lihat Eje. Nenek harus khawatir pada Eje. Lihat tangannya berdarah. Dia terluka parah, Nek. Nenek ingin tahu bagaimana ini terjadi. Nenek tanyakan pada Gudan. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Dia yang bertanggung jawab. Dia ingin memasak khichdi dan pancinya meledak. Hanya Gudan yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Durga, kau sudah cukup bicara. Hentikan. Tapi Eje... Kau tidak bisa menyalahkan Gudan atas setiap kecelakaan yang terjadi di rumah ini. Dan jangan lupa bahwa dia adalah ibu mertua.
Dan dia itu adalah bagian dari keluarga ini, jadi kau tidak boleh kasar padanya. Jika hal seperti ini tidak pernah terjadi di rumah ini, bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Gudan yakin sedang bekerja di dapur, tapi itu tidak berarti dia bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi ini. Apa maksudmu, Aksat? Tunggu, Ibu. Eji selalu berhasil menyelamatkan Gudan setiap kali aku memasang jebakan. Aku ingin tahu keributan apa yang akan dia buat. Aku yakin sekali, Gudan tidak sengaja memasukkan paku ke peluit kompor saat memasak. Entah seseorang melakukan kesalahan, atau seseorang ingin kompor ini meledak saat Gudan sedang memasak. Tunggu sebentar. Itu berarti pancinya meledak bukan karena kesalahanku. Itulah yang aku katakan. Aku yakin ini bukan kesalahan Gudan. Ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai Gudan. Sebelum Eji mulai meragukanku, aku harus melakukan sesuatu. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Ibu, aku... Nenek! Jangan dikhawatirkan, Nek. Aku pikir itu kesalahan dari penjaga tokonya. Penjaga toko? Eji benar, ini masalah serius. Biar aku yang memeriksanya. Oh, astaga. Oh ya Tuhan. Nenek, paku ini bisa membahayakan orang yang menggunakan panci itu. Jangan khawatir, aku akan pergi dan menegur penjaga toko itu. Sebaiknya kau pergi ke sana dan bilang padanya, mulai sekarang Jindal tidak akan membeli apapun dari toko itu. Iya Nenek, tentu. Aku akan segera kembali. Sebaiknya kau ke kamar dan istirahat. Tunggu sebentar. Durga belum mengakui bahwa dia salah mengenai Gudan. Durga, aku sudah mulai meragukan kemampuanmu. Kapanpun tragedi terjadi, kau memutuskan siapa yang bersalah. Dan bagaimana menghukum mereka sesuai dengan prasangkamu. Bahkan tanpa melihat fakta. Kau menyalahkan seseorang tanpa memedulikan perasaan atau statusnya. Sering aku merasa ingin menghentikanmu dan membuatmu mengerti, tapi aku tidak melakukan itu karena aku pikir kau masuk akal. Dan cepat ataupun lambat, aku yakin sekali kau akan menyadari semua kesalahanmu itu. Karena kau lakukan hal yang sama hari ini. Gudan bukanlah ibu mertua yang sempurna bagimu. Dia bukan seseorang yang kalian bertiga inginkan. Itulah mengapa kalian tidak menyukainya. Jangan lupa bahwa aku juga tidak ingin menikahinya. Tapi kalian bertiga datang kepadaku, meminta seorang ibu mertua. Jadi bagaimanapun juga, Gudan adalah ibu mertua kalian. Jadi kalian harus memberinya rasa hormat yang layak. Kalian suka atau tidak, aku tidak peduli.
Iya. Iya. Saru, Laksmi. Ambilkan kotak P3K. Aku akan menelpon dokter. Aku ke kamar dulu. Gudan! Dia adalah ibu mertua kalian dan bagian dari keluarga ini. Revati diculik. Tidak lain oleh ibumu sendiri, Kausalya. Kau tidak harus mempertaruhkan hidupmu untukku. Aku bisa mengatasinya. Satu sendok makan biji jintan, 1,5 mangkuk nasi, dan 1 mangkuk dal. Tidak. 1 sendok makan biji jintan, 1,5 mangkuk nasi, 1 mangkuk dal, dan... berapa jumlah asafoetidanya? Oke, sesuai selera. 1 sendok makan biji jintan, 1,5 sendok makan nasi, 1 sendok makan dal, dan asafoetida secukupnya. 1 sendok makan garam. Kau ini sedang apa? Aku sedang menari. Pertanyaan yang konyol. Tidak bisa kau lihat? Aku sedang menghafal resep untuk HD. Kenapa kau menggangguku? Apa aku melakukan suatu kesalahan? Hah? Aku harus memulai dari awal lagi. 1 sendok makan biji jintan, 1,5 mangkuk nasi, 1 mangkuk dal, asafoetida, dan garam secukupnya. Ya, 1 sendok makan jintan. Apa kau sedang menghafalkan resep Kisdi? Iya. Apa ada masalah denganmu? Aku bisa menghafal semuanya. Aku bisa menghafal matematika juga. Bukan masalah besar. Kau tidak belajar dari kesalahan yang kau buat. Kesalahan apa? Oh, oke. Maksudmu soal peluit panci itu yang macet dan itu karena kesalahanku? Iya. Aku tahu bahwa masalah peluit bukanlah kesalahanmu. Tetapi kau tidak menyadari bahwa masalah adalah kesalahan. Daripada menghafal, jika kau mencoba memahaminya, kau tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu. Gudan, memasak adalah perpaduan antara sains dan seni. Hanya latihan yang akan membantumu mempelajarinya. Ini bukan tabel perkalian 19. Aku harap kau mengerti maksudku. Aku mengerti maksudmu. Apa kau pikir aku tidak mengerti apa-apa? Aku sangat pintar dan aku melakukan segalanya dengan tulus. Aku sudah hampir selesai membuat KHD. Peluit pancinya macet atau kau tidak tahu bahwa aku membuat KHD yang mematikan. Tapi, kau tidak perlu menunggu lama untuk mencicipi KHD-ku. Karena aku akan memasak KHD yang menampar bibir di kompetisi besok. Kau akan mencicipinya ya? Aku yakin aku akan memenangkan kompetisi besok. Hadiah uangnya akan membantuku membayar cicilan pertama. Gudan, tolong ingat ya. Aku tidak ingin membicarakan masalah uang setiap saat seperti ini. Memang apa yang kukatakan? Aku hanya mengatakan bahwa aku diberi tanggung jawab dan aku akan memenuhinya. Aku akan mempelajarinya. Ini akan makan waktu tapi tidak apa-apa. Kau yang selalu bicara tentang uang, bukan aku. Karena uang adalah hal yang penting bagimu. Gudan, aku tahu kau terluka karena apa yang kukatakan tentang ibumu. Kau kesal. Tapi kau tidak bisa menutupi kesalahanmu dengan marah-marah. Dan jika kau benar-benar ingin memenangkan 1 juta rupiah pada kompetisi besok, berhentilah memikirkan tentang uang dan fokuslah membuat makanan yang enak. Jika kau memasak dengan sepenuh hati dan fokus, kau akan bisa membuat kisdi yang enak. Sudah selesai nasihatnya. Jangan menasihatiku terus sepanjang waktu. Kita punya perbedaan pendapat. Kau mengikuti caramu, dan aku mengikuti caraku. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Itu bagus. Tidak ada gunanya mencoba bernalar denganmu. Aku akan mencoba untuk tidur. Saat kau membakar minyak di tengah malam,
kalau aku mencoba untuk tidur di sini. Jadi pastikan aku tidak mendengar suaramu. Oke? Selamat malam. Satu sendok biji jintan, 1,5 mangkuk nasi, 1 mangkuk dal. Aku harus menangkan kompetisi KHD ini dengan cara apapun. Aku bisa melakukannya.